Apa yang menyebabkan bapak ingin masuk Islam? Saya bilang, apa yang ingin menyebabkan bapak masuk Islam? 3 yang disampaikan kepada saya. Yang pertama, rumahnya dekat Masjid Sadar di Bali. Ada Masjid Sadar namanya. Rumahnya dekat masjid. Ketika azan berkumandang, hatinya merasa damai, hatinya merasa tentram. Kalau dia dengarkan bacaan firman Allah, sejuk nian, tenang tuh. Lalu ketika azan berkumandang itu, ayahanda bundo, kadang-kadang air matanya menetes katanya. Ini bukan hoaks, ini fakta. Lihat saja di channel Saya Tidak Percaya. Lalu kalau dia masuk Islam, ada 3 pula yang dihadapinya. Kalau saya masuk Islam Pak Ustadz, ada 3 yang paling besar yang saya hadapi. Yang pertama yang saya hadapi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Masjid beserta jajaran para tokoh, para alim ulama, niniak mama, dan teristimewa kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan bil khusus kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, ayahanda, bundo kandung yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di hari yang ke-12 ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini ayah bundo yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang lagi sempit rezekinya, Allah lapangkan rezekinya. Yang belum tercapai hajatnya, semoga Allah sampaikan hajatnya di bulan Ramadan. Baitu pulo bundo-bundo ambo, ama-ama ambo yang suaminya yang telah meninggal dunia, semoga mendapatkan suami baru. Amin ya Rabbal. Kalaupun kita wafat, semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Kenapa itu saya bilang tadi Bapak Ibu? Sebelum saya melanjutkan, karena di tempat saya di Kota Padang itu keluarga warga kami, pengurus masjid kami yang istrinya meninggal dunia. Biasanya sholat subuh di masjid terus di tempat kami. Tapi 3 bulan ketika istrinya sudah meninggal dunia, dia tidak lagi sholat ke masjid tempat kami. Kami tanya, ketua sholat di mana? Saya bilang, ambo sholat di Masjid Raya Pak Ustaz. Dakek kan ada siko. Ndak Pak Ustaz, mudah-mudahan ambo dapat jodoh di sinan katanya. Ternyata Allahu Akbar, di bulan Ramadan tahun kemarin tuh ayahanda bundo, 3 bulan sebelum Ramadan tuh saya tanya, habis lebaran kemarin dia nikah. Ternyata
dia mendapatkan jodoh di masjid itu pula. Ternyata perempuan yang sholat di Masjid Raya Syekh Khatib Minang Al-Kabawi kebetulan sudah 1 tahun ditinggal suaminya. Siapa tahu di sini ayah-ayah ambo yang istrinya meninggal dunia, ibu-ibunya suaminya meninggal dunia, siapa tahu sekarang dapat jodoh di sini. Amin ala celo. Amin ya rabbal. Ayah bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kajian menarik pada malam hari yang mau saya sampaikan. Karena jarang-jarang disampaikan oleh para ulama kita, oleh para da'i kita. 20 hari kemarin sebelum datang bulan Ramadan, saya melakukan safari dakwah Tarhib Ramadan. Dari Makassar saya langsung ke Batam, Batam saya langsung ke Jakarta, Jakarta saya langsung ke Bandung, Bandung Solo, Malang, Surabaya. Saya tutup perjalanan saya ke Denpasar Bali. Di Denpasar Bali itu, kalau ingin lihat nanti lihat di YouTube saya. Di Denpasar Bali itu ada 2 orang yang ingin masuk agama Islam, ayahanda bundo, yang kita kenal namanya mu'allaf. Lalu 4 tahun dia ingin mencari kebenaran. Ketika saya berdakwah ke Denpasar Bali, ada pertanyaan yang menohok, yang dimana-mana di luar agama Islam pasti yang ada itu dalam pikirannya. Maka kalau ayah bundo, bapak, saudara-saudara yang sering main YouTube, ada namanya channel Edis TV namanya. Channel Edis TV itu hati-hati. Itu channel orang kafir yang sering berdebat dengan para kaum muslimin. Ada 5 hal yang ada dalam otak mereka. Termasuk ketika saya berdakwah di Denpasar Bali kemarin. Ada 5 yang ditanyakan kepada saya. 4 saya benarkan, 1 tidak. Yang pertama apa pertanyaannya? Luar biasa ayahanda bundo. Pak Ustadz, benarkah Nabi Muhammad itu tak pandai membaca? Saya bilang benar. Benarkah Nabi Muhammad itu tak pandai menulis Pak Ustadz? Benar saya bilang. Benarkah Nabi Muhammad itu istrinya lebih dari 1? Yang saya tahu istrinya sampai 9. Benar saya bilang. Benarkah Nabi Muhammad itu adalah orang yang selalu memimpin perang di perang Badar? Benar saya bilang. Yang kelima, yang kami tahu Pak Ustadz, benarkah Nabi Muhammad itu seorang dukun? Tidak saya bilang. Dari 5 pertanyaannya, 4 saya benarkan, 1 tak saya benarkan. Maka nih hati-hati ayahanda bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tolong yakinkan saya Pak Ustadz, saya ingin masuk Islam, tapi kadang-kadang ada keraguan di dalam hati saya. Lalu sebelum dia masuk agama Islam, saya tanyakan, apa yang menyebabkan Bapak ingin masuk Islam? Saya bilang, apa yang ingin menyebabkan Bapak masuk Islam? 3 yang disampaikan kepada saya. Yang pertama, rumahnya dekat Masjid Sadar di Bali. Ada Masjid Sadar namanya. Rumahnya dekat masjid, ketika azan berkumandang, hatinya merasa damai, hatinya merasa tentram. Kalau dia dengarkan bacaan firman Allah, sejuk nian, tenang tuh. Lalu ketika azan berkumandang itu ayahanda bundo, kadang-kadang air matanya menetes katanya. Ini bukan hoax, ini fakta. Lihat saja di channel saya tidak percaya. Lalu kalau dia masuk Islam, ada 3 pula yang dihadapinya. Kalau saya masuk Islam Pak Ustadz, ada 3 yang paling besar yang saya hadapi. Yang pertama yang saya hadapi, saya anak pertama dalam keluarga. Kalau saya masuk Islam, maka saya tidak dianggap lagi sebagai anak kandung dalam keluarga saya. Karena orang Hindu Bapak,
ketika dia mendapatkan anak laki-laki pertama, itu adalah suatu kehormatan. Tapi kalau dia mendapatkan anak perempuan yang pertama, itu tidak menjadi kehormatan dalam keluarga. Maka kalau dia keluar dari agama Hindu, dia masuk agama Islam, maka dia tak lagi dianggap anak dalam keluarganya. Yang kedua, dia tidak mendapatkan harta waris. Dan yang ketiga, dia dicampakkan dari kaumnya. Dia tidak boleh lagi tinggal di rumahnya. Lalu dia bertanya, Pak Ustadz, tolong yakinkan saya Pak Ustadz. Yakinkan hati saya. Saya ingin masuk Islam. Tolong jelaskan kepada saya Pak Ustadz. Apa Islam itu sebenarnya? Saya bilang, Islam itu dalam bahasa Arab, asal katanya aslam, islim artinya selamat. Jadi kalau orang yang masuk agama Islam adalah orang yang selamat. Tadi Bapak bertanya, apakah benar Muhammad itu tak pandai membaca? Benar. Apakah benar Nabi Muhammad itu tak pandai menulis? Benar, saya bilang. Lalu dia hubungkan dengan 4 sifat Rasul. Sifat Rasul itu yang pertama itu sidik. Hafal sama dia ayahanda bunda. Sidik itu artinya jujur. Yang kedua itu amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga itu tabligh, menyampaikan. Yang keempat itu fatonah, cerdas. Apa kata beliau? Kalaulah Nabi Muhammad tak pandai membaca Pak Ustadz, dia tak pandai menulis, maka diragukan kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Itu pertanyaan dari dia itu. Bayangkan ayahanda bunda, cerdas. Tetapi dia cerdas karena tidak mengetahui inti dari Islam itu sesungguhnya. Kenapa Nabi Muhammad itu tak pandai membaca? Kenapa Nabi Muhammad itu tak pandai menulis? Bahkan tahun 2012 ada orang kafir membuat novel. Dari 100 tokoh terpengaruh di dunia, dia letakkan Nabi Muhammad urutan pertama orang yang terpengaruh di dunia. Orang kafir. Kenapa? Karena dia menemukan kebenaran firman Tuhan dalam Al-Quran. Lalu pertanyaannya, kenapa Muhammad itu tak pandai membaca? Kenapa Nabi Muhammad itu tak pandai menulis? Nih, ayahanda bunda, jawabannya apa? Jawabannya ada pada Al-Quran. Perhatikan, ketika firman Tuhan itu turun melalui malaikat Jibril, ketika firman Tuhan itu dibacakan ke dada baginda Rasul, ditanamkan ke dalam hati baginda Rasul, menggigil baginda Rasulullah SAW menerimanya. Ini saya singkat-singkat saja, pendek cerita. Ketika firman Tuhan selanjutnya turun, yang dimaksud firman Tuhan ini adalah Al-Quran. Ketika selanjutnya firman Tuhan itu turun, maka firman Allah itu tidak akan pernah lupa oleh Nabi Muhammad sampai dia wafat. Dibacakan ke dada-dadanya hatinya Rasulullah SAW, Rasulullah itu langsung ingat sampai wafatnya, beliau tak pernah lupa. Maka firman Allah ini disampaikan kepada para sahabat. Karena para sahabat tidak secerdas Nabi Muhammad, karena para sahabat tidak sepintar Nabi Muhammad SAW, ketika firman Allah ini disampaikan kepada para sahabat takut lupa, maka ditulislah di pelepah kurma, ditulislah di kulit onta, supaya sahabat tak lupa. Beda dengan Rasulullah SAW, ketika firman Allah ini turun sampai wafatnya Rasulullah, beliau tidak pernah lupa dengan Al-Quran. Disitulah letak kecerdasan baginda Rasulullah SAW kalau dalam Al-Quran. Lalu pertanyaannya ditanya lagi, kalau memang begitu Pak Ustadz, berarti kenapa Muhammad itu tak pandai membaca? Kenapa Muhammad itu tak pandai menulis? Maka lihat dalam kitab Al-Usta. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diilhamkan oleh Allah, beliau pandai menulis,
beliau pandai membaca, maka diragukan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau tak pandai membaca saja firman Allah yang keluar dari lisannya, apa kata orang kafir? Muhammad tu pembohong, Muhammad tu pendusta. Bayangkan. Maka disitulah salah satu asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pandai membaca. Bahkan Allah abadikan dalam surat Yasin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pandai bersyair. Maka dan oleh karena itu ayahanda bundo, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, tidak usah kita mengkaji masa lampau. Di zaman sekarang, di akhir zaman ini, kita bisa mengkaji secara ilmiah bahwasan Al-Quran itu adalah benar firman Allah. Yang mengkaji bukan orang Islam, ayah bundo, yang mengkaji orang kafir. Maka dalam kitab Kharibin Ulum di akhir zaman, banyak orang-orang kafir itu akan masuk agama Islam. Kenapa? Karena dia menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka ada ayat yang cantik, yang indah, kurang lebih 2 tahun lalu saya sampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula lah yang menjaganya. Maksudnya Ustaz, dari 4 kitab yang kita imani, cuma Al-Quran yang dijamin keasliannya oleh Allah sampai hari kiamat. 3 kitab Taurat, Zabur, Injil tidak dijamin. Lalu bagaimana cara membuktikannya? Gampang. Karena Allah yang mengatakan, Dia yang menjaga firman-Nya. Maka kalau untuk mencari penghafal Al-Quran, tidak usah gelarnya profesor, tidak usah gelarnya doktor, tidak usah gelarnya MA. Bahkan ada 2016 seorang anak divonis oleh dokter otaknya lumpuh, namanya Najah. Lalu walaupun otaknya lumpuh, berjalannya tak sempurna, jemari-jemarinya tak sempurna bergeraknya karena otaknya lumpuh, tetapi dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Bayangkan. Tapi kalau ingin mencari penghafal Taurat, Zabur, Injil, jangankan dia tamat SD, jangankan dia S1, jangankan dia doktor, profesor sekalipun, sampai detik ini tidak ada yang bisa menghafal kitab mereka. Tidak ada. Kenapa? Karena janji Allah itu pasti, ayahanda bunda. Maka dan oleh karena itu, untuk mencari apakah Al-Quran ini benar murni firman Allah di akhir zaman ini, bahkan saya bisa menyampaikan 70 penelitian ilmiah Al-Quran ini adalah benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau saya kaji masa lampau, hari ini saja. Yang pertama, kalau kita belajar tentang sejarah Rasulullah dalam sirah nabawiyah, kalau saya memakai sejarah Rasulullah itu, saya memakai kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi. Yang pertama, 2006 ada orang kafir yang ingin mencari kebenaran firman Tuhan di dalam Al-Quran. Maka dia temukan salah satu ayat, ada air tawar dengan air asin tidak pernah menyatu. Dan ketika itu dia berlayar ke samudra, ternyata ditemukan di Samudra Pasifik ada air tawar dengan air asin tak menyatu. Allah abadikan dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada air tawar dengan air asin tak menyatu, ada dinding pemisah. Ketika orang kafir ini menemukan kebenaran firman Tuhan dalam Al-Quran, 2 bulan sesudah itu ayah, mereka mengucapkan kalimat syahadat. Lalu ada orang Inggris, penyelam dari Inggris, ingin mencari kebenaran firman Tuhan di dalam Al-Quran ini, bahwasannya ada di bawah dasar laut, di bawah dasar laut yang paling dalam ada sungai yang mengalir, di atasnya asin, di bawahnya tawar.
Ternyata Allah abadikan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-53. Ketika firman Tuhan ini ditemukan oleh orang kafir, maka di dalam laut tersebut mereka mengucapkan kalimat syahadat. Pertanyaannya, pernahkah Rasulullah berlayar ke Samudra Pasifik? Pernahkah Rasulullah semasa hidupnya menyelam di bawah dasar laut? Tidak, ayahanda bunda. Lalu pertanyaannya, dari mana Rasulullah SAW tahu di bawah dasar laut itu ada sungai yang mengalir? Kalaulah bukan suatu zat yang maha perkasa yang memberi petunjuk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, ada api yang berkobar, ada api yang menyala-nyala di bawah dasar laut. Ditemukan oleh salah satu penyelam dari Ceko, ditemukan oleh salah satu penyelam dari Jepang. Allah abadikan dalam surat At-Tur ayat yang ke-26. Pertanyaannya, dari mana Rasulullah itu tahu di bawah dasar laut itu ada api yang menyala-nyala? Bahkan api itu api abadi yang tidak akan pernah padam sampai hari kiamat, ayahanda bunda. Maka dan oleh karena itu, kalaulah kita meyakini Al-Quranul Karim adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, orang di luar agama Islam dia mau mengaji dan mengkaji Al-Quran, lalu kenapa kita tidak? Ini pertanyaannya, ayahanda bunda. Orang di luar agama Islam, mereka tuh sekarang mengadakan penelitian tentang Al-Quran. Setiap ayat yang ada dalam Al-Quran ini mereka teliti. Dan tak ada satupun ilmuwan, ahli, orang kafir membantah tentang firman Tuhan. Tidak ada satupun ahli yang membantah. Karena digabungkan dengan dunia sains. Maka firman Tuhan itu benar adanya dalam Al-Quran. Tetapi mohon maaf cakap ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara kita, khusus untuk anak-anak kita di ranah Minang, kami dulu waktu kami kecil-kecil, kalau satu umuran dengan saya pasti tahu tentang ini. Umur saya kurang lebih 43 tahun. Kami dulu kalau di pesantren, kalau libur itu cau 1 cau 2. Liburnya 1 bulan, kami dibawa ke kampung oleh orang tua kami. Ketika di bulan Ramadan waktu kecil-kecil kami dibawa ke surau. Di tempat saya tuh ada namanya dulu Surau Nailul Sa'adah. Yang ambo temukan apa, ayahanda bunda? Yang ambo temukan anak laki-laki awak dahulu laloknya di surau. Itu yang saya temukan. Dan itu yang tertanam dalam pikiran saya dahulu. Dan sekarang anak laki-laki kita jarang kita temukan tidur di surau. Yang dimaksud adalah masjid dan musola. Sangat jarang. Maka di bulan Ramadan ini saya memanggil ayah, bunda, ibu, bapak-bapakku sekalian, kok memana, ambo memana. Kembalikan anak-anak kita ke surau. Kembalikan anak-anak kita ke masjid. Pedalami ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena banyak saya sekarang menemukan ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya tak bisa menyolatkan ayah. Ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya tak bisa mendoakan ayah. Tak bisa. Kenapa? Karena di lapangan saya mengalami apa yang saya alami. Ketika ayahnya meninggal dunia, saya tanya, anaknya mana? Saya, Pak Ustadz, kamu sini nak, kamu sini, kamu yang memimpin nak, kamu yang jadi imam nak. Apa kata anaknya? Pak Ustadz, ambo tidak bisa menyolati. Ya Allah, sakit. Jangan dikata kita yang telah meninggal dunia, kita tidak tahu siapa yang menyolatkan kita, ayah. Kita tahu ayah bunda yang menyolatkan kita siapa. Maka dan oleh karena itu, di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, saya mengajak kembali, jangan di bulan Ramadan saja penuhkan rumah Allah. Dimohon maaf cakap, jangan berang ayah, jangan berang kambon ini mama.
Ketika waktu sholat tarawih penuh masjid, waktu sholat subuh tidak ada yang ke masjid. Padahal sholat tarawih ini bukan wajib. Yang wajib tuh sholat subuh. Waktu tarawih penuh nian. Caliatlah besok sholat subuh. Alis rami ku awak lah. Ini mohon maaf ayah jangan berang tuh. Karena sudah keempat kalinya ya saya mengisi kajian Ramadan di sini. Kalau malamnya senang niat melihat ayah, melihat bunda penuh nih masjid. Tapi kenapa pada waktu subuh yang tinggal itu paling-paling cuma 3 saf. Beko yang mendengar ceramah setengah saf. Ini. Maka 2 tahun terakhir ini saya merumuskan ayahanda bunda. Dulu orang-orang tua kita bisa khatam Al-Quran 5 kali sampai 7 kali bahkan sampai 10 kali dalam sebulan. Kalau ingin menerapkan khatam Al-Quran dalam keluarga gampang. Dalam 1 bulan itu bisa kita khatam Al-Quran 30 juz. Tidak habis waktu kita. Tidak habis. Bagaimana caranya Ustaz? Kita kan puasa 30 hari. Al-Quran 30 juz. Kalau sehari kita baca 1 juz, maka 30 hari khatam kita Al-Quran. Tidak usahlah 2 kali khatam, tidak usahlah 5 kali khatam, 1 kali saja. Sehari kita baca 1 juz. Bagaimana caranya? Gampang ayahanda bunda. Habis sholat subuh, mendengarkan ceramah subuh, baca minimal setengah jam. Tidak usah lama-lama, setengah jam saja. Habis sholat zuhur, baca setengah jam. Asar ke maghrib, waktunya dekat, tidak usah baca Al-Quran. Kalau sempat baca saja 10 menit. Maghrib ke isya waktunya pendek, tidak usah baca. Karena kita mempersiapkan untuk sholat tarawih. Karena waktunya pendek, habis berbuka, nanti orang isya. Habis sholat tarawih, kita baca saja setengah jam. 1,5 jam kita baca Al-Quran sehari, maka kita bisa membaca Al-Quran 1 juz. Cuma 1,5 jam. Handphone yang kita pegang ini berjam-jam bisa. 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 5 jam. Kita bisa memegang handphone. Maka pergunakanlah Ramadan yang berkah ini. Gunakan Ramadan yang penuh rahmat ini. 1,5 jam kita baca Al-Quran, bisa kita membaca 1 juz sehari. Kalau sehari 1 juz, maka sebulan khatam kita Al-Quran 30 juz. Kadang-kadang kan kita banyak alasan ayahanda bunda. Ustaz, ba'a caro ambo kah membaca Al-Quran. Ambo pagi pulang patang. Alun tentu matuari tabi, ambo lah pai karajo. Alun tentu matuari tabanam, ambo alun pulang ledo pa Ustaz. Baca rombo kah membaca Al-Quran. Tak bisa awak baca Al-Quran sehari sajuz, indaklah baca setengah juz. Oh, tak bisa do Pak Ustaz. Setengah juz tu masih banyak lembarannya. Ada 5 atau 6. Tak bisa setengah juz, baca seperempat juz. Oh, tak ia bisa seperempat juz, baca 2 lembar. Tak bisa 2 lembar, baca selembar. Tak bisa selembar, baca setengah lembar. Tak bisa setengah lembar, baca sampai ayat. Tak bisa sampai ayat, 2 ayat. Tak bisa 2 ayat, seayat. Tak ia bisa seayat, mati selesai. Seayat tak ia bisa. Allahu Akbar. Inilah ayahanda bunda. Kenapa? Karena hidup kita ini yang kita pikirkan tuh dunia. Nih, simak nih. Kematian itu pasti ayah. Bundo, kematian itu pasti. Yang belum pasti itu surga. Kematian pasti. Yang alun pasti itu sarugo. Kalaulah awak yakin akan mati, maka persiapkanlah surga itu dengan baik. Orang yang mengerjakan kebajikan itu bukan orang salat saja. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Siapa orang beriman, orang yang mengerjakan kebajikan itu mendirikan salat? Tidak. Bukan itu saja. Kebajikan itu mengajak saudara-saudaranya untuk berbuat baik, itu kebajikan juga namanya. Dia saling mendoakan karena Allah, itu kebajikan namanya. Dia saling tadabbur Quran, itu kebajikan namanya. Lalu apa kata Allah? Ulaika hum khairul bariyah. Ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Kalau Allah katakan kita sebaik-baiknya makhluk,
jazaohum 'inda rabbihim jannah. Balasan bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayah, bundo, hati yang selalu terpanggil beribadah ke rumah Allah, semoga kita termasuk seorang hamba, seorang ihsan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pergunakan doa-doa kita yang baik. Ada saudara kita belum sholat, doakan yang baik-baik. Ada dunsana awa alun sholat, doakan baik-baik. Aduh menantu awa alun sholat, doakan baik-baik. Doakan saja yang baik-baik. Kenapa? Karena doa itulah salah satu senjata bagi kita. Siapa tahu dari doa kita tersebut turun tuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dan oleh karena itu, pergunakanlah bulan Syaidul Syuhur, tuannya para bulan, untuk menggapai rahmatnya Allah. Pergunakanlah bulan yang penuh rahmat ini untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti kita tak lagi dikumpulkan di dunia ini, semoga kelak Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.